Kosong itu berada di dalam ruang dan waktu apa tidak? Tidak, Kosong. tidak ada. Tidak ada. Yang Waktu-waktu, namanya kosong tidak ada. Kosong itu hanya waktu, konsep. Sudah itu. kalau dia tidak eksis, kenapa dia harus ada? Tentu. Yang ada Ya. namanya itu kan pasti ada, Mbah. Iya. Hanya sebagai konsep. Bahkan Tuhan yang sampean pahami pun konsep. Tapi konsep ini bukan sekedar konsep. Ada eksistensinya, ada substansinya. Bahkan Sedangkan kosong tidak memiliki substansi sebagai, sama. itu berarti sesuatu sudah ada, karena dia sudah sebagai. Kosong sebagai konsep, berarti dia sudah ada. Dia ditempatkan di dalam konsep. Ada. Mbak, kosong Benar. itu adalah kenyataan itu sendiri yang berwujud kosong. Betul. Aduh. Itu yang Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Kedengarannya cukup seru dan heboh. Jika kita ikuti perbincangan atau jalannya diskusi yang sudah berlangsung selama 4 jam lebih. Perbincangan di seputar tentang ajaran suwung atau kekosongan yang membingungkan, bahkan bisa menyesatkan. Paling tidak, manusia tersesat di dalam pikirannya sendiri, terkurung dan terjajah oleh pikirannya, dan menjadi budaknya. Karena keberadaan pikiran itu sendiri bagi manusia bagaikan makan buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Begitulah adanya pikiran bagi manusia. Tanpa pikiran, manusia bisa menjadi bodoh, tidak mampu mengenal dirinya sendiri, apalagi mengenal Tuhannya. Begitu pula, dengan adanya pikiran, banyak manusia yang terkurung, terperangkap di dalam pikirannya, dan menjadi budaknya. Keberadaan pikiran itu sendiri sudah menyesatkan. Benar apa yang dikatakan oleh Buddha, bahwa pikiran itu adalah kerusakan. Paling tidak, pikiran telah membawa manusia dari alam kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas, memasuki dunia konseptual yang dualitas. Ada apa dengan kekosongan? Tidak sedikit manusia yang tersesat di dalam pikirannya dan terperangkap ke dalam konsep-konsep yang dualitas. Adanya konsep dan ajaran kekosongan semakin membuat manusia terpuruk ke dalam kubangan lumpur keterbatasan kata-kata dan pikirannya. Sehingga banyak manusia tidak mengenal dirinya sendiri kecuali ke dalam bentuk konseptual yang terbatas. Begitu pula Tuhan dan kenyataan yang diketahuinya hanya sebatas sebagai nama-nama atau kata-kata, tanpa mengenal substansi yang sebenarnya di balik nama-namanya. Ada keterkaitan apa konsep dan doktrin kekosongan yang paradoksal kontradiktif membingungkan ini dengan kenyataan dan spiritualitas yang sebenarnya? Dari mana ajaran suwung atau kekosongan ini berasal? Apakah yang dimaksud dengan kekosongan? Adakah kekosongan hanya sekedar simbol dari proses pemikiran manusia atau simbol dari ketuhanan itu? Atau kekosongan itu adalah kenyataan itu sendiri? Salam satu hati, para tandapan semuanya, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Dalam konten kali ini yang masih ingin membongkar habis doktrin ajaran kekosongan yang simpang siur membingungkan ini. Yang merasa penasaran dengan adanya dogma dan doktrin ajaran kekosongan yang seringkali dikait-kaitkan dengan persoalan spiritualitas. Yang Weldo ingin tahu lebih dalam sejauh mana orang-orang memahami doktrin ajaran kekosongan. Oleh karena itu, Yang Weldo membuka forum kajian dan diskusi tentang kekosongan yang membingungkan dan menyesatkan ini. Dialog semi diskusi ini berlangsung hampir dalam waktu 4 jam, mulai dari jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Semua perbincangan simpang siur dan tidak memiliki patokan logis yang bisa dijadikan dasar ukuran. Dan tampak dalam perbincangan tersebut orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya
melalui pikirannya telah dibuat sesat dan bingung akibat doktrin ajaran kekosongan yang paradoksal kontradiktif. Cara berpikir mereka sudah lepas dari logika matematik dan kenyataan. Salam satu hati. Oleh karena itu para tandapan semuanya, siapkan dirimu, bukalah lebar-lebar pikiran dan hatimu, mengalirlah dalam gelombang silogistik, biarkan kebenaran substansial yang berpijak pada kenyataan itu hadir, dan lepaskan keyakinan dan kebenaran konseptual yang terbatas, sebelum memasuki pada kajian spiritual yang sebenarnya. Rahayu. Salam cerdas selaras sahabat-sahabat sekalian dan para tandapan di mana saja berada di alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat setiap persoalan kehidupan manusia dalam perspektif dan dalam kajian spiritualitas. Spiritualitas adalah jalan kembali kepada kemurnianmu sendiri, sebagaimana kenyataan itu sendiri, tanpa pikiran, tanpa ego, dan tanpa keinginan apapun. Membiarkan semua keindahan itu melewati kehidupanmu, tanpa ternoda oleh penilaian-penilaian dualitas dari pikiranmu. Biarkan hatimu yang sudah lama merindukannya, menikmati dan merasakan kesejatiannya. Salam satu hati. Dan Hyang ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tandapan yang terus setia mengikuti dan merespon pencerahan Hyang secara memadai. Jika pencerahan Hyang ini dianggap baik dan mencerahkan, maka mohon tebarkan dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Silahkan subscribe bagi yang belum, klik like dan berikan komentar yang positif dan konstruktif. Salam satu hati. Rahayu. Oke, Itu ya, buah sampai pikiran punya tidak? persepsi seperti itu silahkan pegang itu ya. Silahkan pegang, jangan paksakan. Ya, Jadi begini Mbah ya. ya. Bila mana Itu orang masalah persepsi, bijaksana ya. berkata-kata tepat pada sasarannya, ia merupakan obat. Bila mana salah, ia menjadi penyakit. Saya berharap Mbah Itu tidak namanya bikin penyakit dualitas. Itu namanya di sini. dualitas. Dalam kenyataan tidak ada dualitas. Ya itu pandangan, itu sebuah pandangan, konsep. Oleh karena itu yang namanya pandangan dalam spiritualitas tidak ada. Maaf sahabat-sahabat sekalian, mungkin Anda perlu mendengar disclaimer Hyang Weldo di sini. Bahwasanya Hyang Weldo membatasi perbincangan dalam forum diskusi ini hanya dalam perspektif spiritualitas semata. Kita boleh membahas apa saja seluruh persoalan kehidupan manusia, mulai dari tentang kelahirannya, kehidupannya, hingga tentang kematiannya. Mulai dari cara berpikirnya, keyakinannya, pengetahuan dan pengalamannya, hingga agama dan Tuhan yang diyakininya. Oleh karena itu, terbuka bagi siapa saja untuk berbicara dan membagi pengetahuan dan pengalaman spiritualitasnya yang dialami sendiri secara langsung. Sebaliknya, jika Anda memang benar-benar tidak tahu apapun tentang spiritualitas atau hanya tahu karena mendengar, maka sebaiknya diam saja dan dengarkan dengan baik seluruh perbincangan yang sedang berlangsung di forum ini. Namun demikian, siapapun punya hak untuk bertanya jika memang tidak tahu dan membutuhkan jawabannya. Maka bertanyalah secara etis, logis, dan sistematik. Yang tidak tahu berhak bertanya, dan yang wajib menjawab haruslah yang benar-benar tahu karena telah mengalaminya sendiri.
Sedangkan yang banyak bicara tanpa pengetahuan dan pengalaman, sebaiknya diam saja atau keluar dari forum kajian spiritualitas ini. Ini aja loh Mbah. Jangan ke Tuhan dulu lah. Kita pembahasan kosong kan. Iya, yang membawa ke Tuhan itu Nggak kan usah ke ada. Tuhan, Kan mungkin ketika nggak- mereka belum menyeret paham. ke sana otomatis Kita bahas di kosong dulu. iya silakan Bagaimana kembali ke sosok. perbedaan kosong Ayo. itu sebetulnya. Betul, silakan. Saya ingin tahu Mbah, apa perbedaan kosong itu dengan ada? Kosong itu tidak ada. Kosong itu hanya konsep. Yang ada itu ada. Perbedaan dengan ada, Mbah, dengan ada. Anda bertanya, akan tetapi Anda hanya ingin mendengarkan jawaban yang Anda harapkan, sehingga Anda buta dan tidak mampu mengenali jawaban yang sebenarnya yang benar-benar Anda butuhkan. Anda benar-benar seperti orang buta yang bertanya tentang apa itu cahaya. Siapakah kiranya yang bisa menjelaskan tentang kebenaran cahaya kepada orang yang buta pengetahuan seperti Anda, sehingga Anda tidak tahu perbedaan aksiomatik antara ada dan kosong yang tidak perlu penjelasan apapun lagi. Itu namanya perbedaan ruabineda. Sudah. Seperti itu. Kosong itu tidak Lalu- ada, tidak eksis. Kosong itu hanya konsep. Sedangkan yang ada itu substansi. Ada dengan kenyataan bedanya, Mbah. Hampir sama. Tanya ini, Bah. Kalau di dalam kenyataan itu kosong ada di sana juga ya? Tidak ada. Kosong itu hanya konsep. Adanya dalam pikiran manusia. Hanya ada di dalam pikiran manusia. Sedangkan di dalam kenyataan itu adanya apa saja itu? Semua substansi. Mbah, Dan substansi yang paling absolut adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan Kosong adalah itu- kenyataan itu sendiri. kosong itu berada di dalam ruang dan waktu apa tidak? Tidak, Kosong. tidak ada. Tidak ada. Waktu, Yang namanya kosong tidak ada. Kosong itu hanya Waktu. konsep. Sudah itu. Gak usah diulang-ulang. Begini, Bah, begini ya. Dalamkan lagi pandangannya, Mbak. Pelan-pelan. Kosong ini diliputi ruang dan waktu apa tidak? Kosong itu tidak ada. Selesai. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada. Dia tidak eksis. Kalau dia tidak eksis, kenapa dia harus ada? Siapa yang mengatakan kosong itu harus ada? Tuhan atau sainkah? Atau hanya dugaan pikiranmu yang terbatas itu? Jika kosong itu tidak eksis, berarti kosong itu bukan hanya tidak harus ada. Kosong memang benar-benar tidak ada di dalam kenyataan, kecuali hanya ada dalam pikiranmu sendiri yang kopong atau kosong. Dia harus ada dalam wujud kosong. Ada hanya Bukankah sebagai kosong konsep. itu sendiri ada. Kosong itu sendiri kan ada. Kosong ini. Ada. Kosong ini ada. Ada namanya juga. pasti ada. Kosong Ya, itu kalau konsep. ada nama Paham pasti nggak sampai ada. dengan Dengar ini. konsep? Konsep kosong berada di dalam konsep kan. Jadi dia sampai kan tidak sifatnya paham. ada, sifatnya dia ada, tapi dia kosong. Tapi Kalau pada sampean tidak hakikatnya kan paham dia dengan ada. istilah Karena, ini, sampean sebaiknya turun saja. waduh, Jika Anda memang benar-benar tidak punya pengetahuan apapun, sebaiknya diam saja. Jangan banyak berbicara atau ngetes. Jika Anda memang butuh pengetahuan, maka bertanyalah dengan baik dan dengarkanlah dengan baik jawabannya. Jangan banyak membantah. Semakin Anda berbicara, semakin nampak kebodohan Anda sendiri. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ini, Mbah. Pak Wildo. Yang ada namanya itu kan pasti ada, Mbah. iya. Iya, hanya Kenapa sebagai dia- Kalau konsep. sudah ada namanya pasti ada. Itulah akibat dari perbuatan para budak pikiran yang rajin dan kreatif memberikan nama-nama kepada sesuatu yang tidak ada, tidak eksis, sesuatu yang tidak memiliki substansi sama sekali, seperti kosong atau kekosongan, gelap, kolong,
siang atau malam, baik atau buruk, berkah atau musibah. Itu semua hanyalah nama, hanyalah konsep semata tanpa substansi apapun. Para budak pikiran memberikan nama-nama dan sebutan kepada yang tidak ada hanya untuk kepentingan pikiran mereka sendiri. Karena ada namanya itulah sehingga para budak pikiran menganggapnya ada. Inilah kebodohan kolektif yang nyata. Hanya sebagai konsep. Pahamnya sebagai konsep. Bahkan Tuhan yang sampean pahami pun konsep, tapi konsep ini bukan sekedar konsep. Ada eksistensinya, ada substansinya. Sedangkan kosong tidak memiliki substansi sama sebagai sekali. saja, sebagai itu kata sebagai itu ada. Itu berarti sesuatu sudah ada karena dia sudah sebagai. Kosong sebagai konsep berarti dia sudah ada. Dia ditempatkan di dalam konsep. Ada sebagai konsep, bukan sebagai kenyataan. Beginilah akibatnya jika Anda sudah terperangkap di dalam pikiran sebagai budak pikiran, terjebak dalam kata-kata, sehingga Anda tak bisa membedakan antara kenyataan dengan pernyataan, antara yang ada dengan hanya sekedar nama. Pahami Iya, antara konsep dengan kenyataan. Konsep itu ilusi, kenyataan itu ada. Mbak, kosong itu adalah kenyataan itu sendiri yang berwujud kosong. Betul. Aduh, Itu yang Ya, itu betul. bahasanya yang benar itu begitu, Mbak. putar-putar Kosong sampean. adalah sebuah kenyataan yang Setuju tuh, kosong itu konsep, bener. Ya, Kosong itu ya bukan berarti sesuatu yang ini yang kosong berawal dari angka, bukan Kosong itu konteks bukan sesuatu angka itu dan kekosongan tidak yang ada. dimaksud Mbak. ya. Yes. Kosong itu setuju, bukan Mbak. sesuatu. Kosong itu tidak ada. Dia hanya konsep yang adanya dalam pikiran manusia. Dan tidak ada dalam kenyataan. Jadi jadi kosong bukan dalam konteks angka. Bukan. Kalau angka itu hanya simbolis sifatnya. Angka tidak berbicara tentang kenyataan. Dia simbolik. Angka muncul sebagai simbol. Sebagai metafor. Ini, Mbak, Yang tanya, masuk Mbak. ke ruang pikiran. Nah, yang dimaksud kosong itu tidak ada itu, apakah sudah masuk ke kenyataan ataukah sebelum masuk ranah ke kenyataan ini, Mbak? Kosong tidak pernah ada sampai kapanpun. Dari awal sampai akhir. Ya ini, Mbak, kalau Mbak itu titik pusat pembahasannya pada kenyataan, ya apapun tidak ada sudah. Seperti itu. Terus untuk apa menganggap ada yang tidak nyata, tidak eksis? Untuk apa membahas atau mengkaji yang tidak ada? Kosong memang benar-benar tidak ada. Anak SD pun tahu. Enggak. Yang ada tetap ada sebagai substansi. Nah, yang Makanya ada kan dalam kehidupan ini, kalau kita Yang- mampu dengan pandangan-pandangan Rua Bineda, kita harus bisa membedakan mana yang disebut kenyataan dan mana yang disebut ilusi. benar. Nah, Ilusi itu ini artinya dia nampaknya ada, padahal tidak ada. Itu namanya ilusi. Mbak kan tadi bilang bahwa di dalam kenyataan itu yang ada hanya kenyataan, seperti itu. Sehingga Bukan yang ada hanya kenyataan. Kenyataan itu sendiri, itu merupakan penggambaran keseluruhan. Maka penggambaran keseluruhan itu hanya dengan kata-kata kenyataan. Nah, ini sudah lain lagi antara kenyataan yang tadi dengan kenyataan penggambaran dari keseluruhan itu beda sudah. Tidak ada yang Seperti itu. lain. Hanya tadi penjelasannya belum lengkap. Kalau tadi kenyataan hanya ada kenyataan saja tanpa ada proses keseluruhan, iya. itu benar. Tapi yang kalau disebut kenyataan itu keseluruhan. oh tidak, Pahami. tidak, Mbak. Karena Ya Karena kalau sudah sampean nggak menyebut- paham, ya, kalau sampean nggak paham dengan istilah kenyataan itu adalah keseluruhan, ya sudah. Jika kamu tidak mampu memahami, ya sudah, turun dan keluar dari forum ini. Pahami bahasa ini, kenyataan adalah keseluruhan. Apakah Anda sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran?
Atau hanya ingin berbantah-bantahan saja? Anda benar-benar seorang pembantah yang buta dan suka ngeyel. Mbah, izin nanya, Mbah. Boleh, Mbah? Ya, silakan. Dari Surabaya, Mbah. Salam dari Ya, saya Bandung. dari Surabaya. Sama, Mbak, dari bandara saya, Juanda. Oh ya, monggo. Silakan. Salam rayu untuk semua. Bang, Rahayu, rahayu, salam, salam. karakteristik kekosongan itu apa, Mbak? Ada nggak karakternya kosong? Coba. Dia karena dia tidak ada, jadi tidak ada karakter apa-apa. Aduh, matur suwun. Sudah. Gitu aja. Ya, terima Selesai kasih. sudah. Tamat. Iya, Thank you. sama-sama. Cukup. Kosong ya kosong ya? Iya, kosong ya kosong, tidak ada apa. Kosong hanya Nggak konsep. nggak Yang bisa- adanya hanya dalam nggak pikiran bisa diputar. manusia. Tidak Tapi ada di dalam kekosongan itu, Mbah, apapun juga. saya mau nanya, Mbah. Kekosongan itu bisa dihadirkan, Mbah. Kosong tidak bisa dihadirkan karena dia bukan apa-apa dan bukan sesuatu. Oke. Kosong bisa sampean rasakan hanya sebagai perasaan dan kekosongan pikiran. Hanya di wilayah pikiran aja. Ketika pikiran sampean tidak berpikir sama sekali, saat itulah sampean mengalami kekosongan. Nah, itu tadi pertanyaan saya, Mbak. Karakter itu, tak? Mm. Nah itu Karakteristik. pengalaman itu bukan kenyataan. Karakter itu tadi tuh yang Mbak jawab itu, Ya. tak? Jawaban. Enggak, dia tidak memiliki karakter, itu hanya bahasa saja. Oh, nggak ada karakter. Ini, Bah, saya tanya lagi, Bah. Ya. Lagi, Bah. Nah, ketika tadi kenyataan itu adalah sesuatu dari keseluruhan, gitu, Bah. Kenyataan Maka- adalah keseluruhan itu sendiri, bukan sesuatu. Ya. Nah, berarti kosong masuk di sana juga ya? Tidak ada. Dalam bentuk apa? Ya, saya tanya ini, berarti kosong kalau dari keseluruhan, kosong pun itu kan ada, Bah. Tidak ada. Nampaknya Anda telah menjadi korban dari ajaran kekosongan yang menyesatkan. Anda terus ngeyel dan bertahan untuk membela dan memperjuangkannya. Inilah contoh kefanatikan seseorang terhadap dogma kosong kekosongan yang diikutinya, yang dibelanya mati-matian. Berarti kekosongan tuh nggak bisa dibahas ya itu. Bisa. Berarti- Karena ada pembahasan, banyak orang yang bisa sedang bisa dibahas sebagai konsep, bisa dibahas. Berarti ini, Bah, seakan-akan kosong ini lebih rumit lagi daripada kenyataan. Sedangkan Mbah tadi kenyataan itu bisa dijelaskan dengan gamblang, tapi ketika masuk pada sebuah arti kekosongan ini seakan-akan tidak ada pembahasan gitu, Pak. Tidak ada kata-kata, tidak ada pembahasan. Siapa bilang yang kosong itu lebih rumit daripada kenyataan? Yang rumit itu adalah cara berpikir kamu. Yang complicated itu adalah pikiranmu. Yang kacau itu adalah pemahamanmu. Yang tidak jelas itu adalah keyakinanmu. Kosong itu tidak ada. Itu sangat jelas bahwa yang namanya kosong itu tidak ada. Dan yang tidak ada tidak membutuhkan penjelasan atau pembahasan apapun. Jelas bukan? Ada pembahasan. Oleh karena itu, semua yang rumit itu bukan kenyataan. Karena kenyataan itu sederhana. Assalamualaikum. Nah, seperti ini, Bah. Seperti ini kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lah. Nah, kalau saya melihat bintang dari jauh seakan-akan sederhana, Bah. Ya, Tapi kalau saya dekati bintang itu penuh kerumitan. ya. Nah, Itu namanya sampean masuk ke dalam keterbatasan panca indera sampean. Akhirnya melahirkan dualitas, jauh Nah. dekat. iya, Bah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang indera kita itu terbatas. Seakan-akan antara sederhana dan rumit itu terpisah. Yang Namun- terbatas panca indera kita. Oleh karena Benar. itu kita jangan terikat oleh panca indera kita. Benar, Bah, benar. Saya setuju dengan itu. Namun pada kenyataannya kesederhanaan itu berpadu dengan kerumitan, Bah. Itu Kesederhanaan dualitas, tidak ada. Kenyataan itu sederhana, tidak ada kerumitan.
Sesungguhnya Anda tidak tahu apapun tentang kenyataan, kecuali hanya sebatas sebagai konsep. Namun Anda merasa benar sendiri dengan konsep Anda tentang kenyataan. Perpaduan itu tidak ada. Loh, itu kalau sebuah kesederhanaan meniadakan kerumitan, yaitu bukan kalau menurut saya itu bukan Ya nyata, itu Bah. pegang saja pandangan sampean. Pandangan sampean Bukan sudah nyata gitu. keluar dari spiritualitas. Mbah nanya Mbah. Ya silakan. Mbak berarti kekosongan ini juga tidak bisa dihitung dalam ruang dan waktu ya Mbak? Karena dia tidak ada ya, bagaimana kita bisa menghitung? Dia nggak ada. Iya iya. Iya makanya berarti di konteks ruang dan waktu juga dia tidak terhitung di Tidak situ itu. ada, tidak ada. Oke, paham Mbak, paham. Iya, iya. Terima kasih. Bahkan yang disebut ruang waktu itu yang mana? Orang-orang banyak memahami ruang dan waktu dalam tiga keadaan. Kemarin, sekarang, besok. Itu bukan waktu. Itu konsep waktu. Iya. Waktu yang sebenarnya itu hanya sekarang. Iya. Sekarang inilah waktu yang sebenarnya. Dan ruang yang sebenarnya hanya di sini. Iya. Saat ini detik Ruang dan ini waktu itu menyatu. Iya. Ya. Kalau orang menyebut ruang dan waktu itu ciptaan, itu konsep. Itu konsep pikiran. Dalam kenyataan tidak ada. Ruang dan waktu itu menyatu dalam sekarang dan di sini. Kalau menurut Waktu yang sebenarnya hanya di sini. Di sini itu sekarang itu kekal. Besok itu tidak pernah ada. Kalau menurut Mbah waktu itu apa ya Mbah? Definisinya ya? Apa ya Mbah? Waktu sekarang yang sedang kita alami. Kita itu ngalami apa Mbah? Sekarang itu ngalami apa? Sekarang. Iya, ngalami apa Mbah? Sekarang. Iya. Mengalami sekarang sudah. Di Tinggal rumah tergantung sampai sekarang lagi apa. Lagi makan atau lagi berak? Itu urusan Mbah itu masing-masing. ketika rumah menjawab ini. sekarang itu waktu loh. Kalau menjawab kita merasakan sekarang itu waktu gitu. Otakmu itu ngeyel dan bulet, muter-muter nggak jelas. Iya, Nah, itulah sedangkan yang waktu saya yang sebenarnya. Ya. Yang Itu saya waktu tanya yang sebenarnya. definisi waktu. Besok dan kemarin itu bukan waktu. Nah, ini Mbah, saya berbagi pendapat ya tentang waktu ini ya. Ya, Nah, silakan. waktu yang dikatakan Mbah itu saya sedang mengalami adalah proses antara yang kenyataan, yang abadi, itu sedang disandingkan dengan yang fana. Sehingga ada proses peniadaan. Yang dialami manusia dalam waktu itu, itulah proses peniadaan. Dan proses peniadaan ini Yang itu dialami tergantung manusia apa itu? kita tua. Maksudnya peniadaan itu apa? Peniadaan eksistensi yang fana ini. Yang mana? Yang disebut manusia itu yang mana? Ya diri kita ini, Bang. Yang mana diri sampean? Yang luar ini. Itu bukan diri. Apa ya, Bang? Itu hanya bentuk, hanya rupa yang selalu berganti. Dulu sampean bayi, sekarang tua, sebentar lagi mati. Apakah itu tidak diri, Bang? Tidak disebut diri? Bukan. Itu bukan diri. Itu diri palsu. Nah, Karena yang disebut diri yang sebenarnya itu kekal. Mbak menyebut diri palsu, tapi diri itu tetap tersebut. Kita tidak bisa menghilangkan diri, Bang. Ya, itu sebagai Kalimat sebutan. diri itu Konsep. tidak dihilangkan, walaupun palsu. Itu konsep. Itu disebut juga. Nah, diri Konsep. palsu. Hanya sebagai gitu. konsep. Nah, Membantah dan bersilat lidah tanpa logika yang sistematik adalah caranya para budak pikiran dalam membenarkan dan mempertahankan pendapatnya. Nah, konsep ini penting, Mbak, sebagai pijakan kita. Penting buat pikiran, Kita tidak tanpa penting dalam konsep. spiritualitas. Contoh ya, Buat kalau penting untuk kita pikiran. tanpa Bagi konsep sampean sekarang, yang kita masih itu membisu sekarang. Ya udah. Sekarang sampean harus bisa membedakan mana konsep, mana kenyataan. Selesai. Begini, Nggak perlu memperpanjang perkataan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kalau
Mekaten Mas, mekaten Oke. nggih. Iya, Mbah, silakan. Kosong niku sak dermone sebenarnya niku isine namung ikhlas. Yen jenengan sampun semerep ikhlas, insya Allah Bicara semerap skala kosong. mental. Bahasa Indonesia kan, biar tahu semua kan. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya kosong. Kosong itu ya kita sudah mengerti namanya ikhlas. Izin dulu Bang Songoro. Kalau kita sudah kosong, kita itu ya semua wis apa kata yang maha kuasa wis kayak gitu. Jadi udah kosong. Songoro izin. Ya, ini Mas, saya memahami apa yang Mas sampaikan ya. Itu kekosongan dalam rasa, Mas. Dalam rasa dan perasaan. Dalam rasa dan perasaan kita hanya mengikuti. Nah, yang saya tanyakan ini tadi itu yang yang saya tangkap itu adalah kekosongan yang faktanya yang di depan kita, bukan yang dirasa dalam diri kita, Mas, seperti itu. Karena kalau masalah kekosongan tentang rasa ikhlas itu ada dan tiada. Bisa ada kita bisa ikhlas sesaat dan bisa ikhlas tidak sesaat gitu, Mas. Yang saya tanyakan itu bukan rasa dan sikap diri ini, Mas, bukan. Tapi alam raya ini tentang kekosongan yang memadahi alam raya ini, Mas. Seperti itu. Yang kita bicarakan di sini adalah kenyataan. Nah, Kenyataan saya apa ini, Pak, adanya. tentang kekosongan ya, Pak. Ini saya sampaikan lagi ya. Ya. Nah, malah sebelum planet-planet ada dan semua eksistensi yang halus dan tidak halus, malah yang ada itu hanya kekosongan gitu. Bukan, Yang itu menempati yang ada hanya kenyataan. Yang ada hanya kenyataan. Ya. Apa yang sampean lihat, yang berproses yang tadinya tidak ada dan menjadi ada, itu namanya kejadian. Kejadian itu bukan kenyataan. Sampean lahir dan mati, siang menjadi malam, itu namanya kejadian. Kejadian itu terjadi dalam kenyataan. Kejadian sangat tergantung pada kenyataan, tapi kenyataan tidak tergantung pada kejadian. Kalau menurut saya, Mbak, ini Adanya planet-planet yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya kecil kemudian berkembang, itu pun juga kejadian. Nah, benar. Kalau umpamanya sebuah peristiwa itu tidak ada, tidak nyata, benar menurut perspektif kenyataan. Tapi kalau menurut perspektif makhluk ataupun hamba, itu nyata, Mbak. Jadi Kita tidak berbicara tentang perspektif itu. Kita bicara tentang spiritualitas. Di ranah spiritualitas. Bebas dari pengertian makhluk dan bukan makhluk. nah, Kalau iya. masih bicara tentang makhluk, itu bukan lagi spiritualitas. Anda benar-benar seorang pembantah yang pandai bersilat lidah dalam mempertahankan pendapatmu tanpa logika, di mana pengetahuan dan pemahamanmu yang dangkal dan sempit karena tidak berbasis dan tidak berpijak pada kenyataan yang sebenarnya. Seluruh perspektif manusia, seluruh pandanganmu tentang kekosongan yang bersumber dari pikiran subjektifmu yang sempit itu tidak nyata karena tidak eksis di dalam kenyataan. Jadi seluruh pandangan manusia, sekalipun berbasis pada doktrin dan dogma agama tertentu, semuanya hanya konsep semata yang tidak berpijak pada kenyataan. Dalam spiritualitas tidak ada perspektif makhluk atau bukan makhluk. Dalam kajian spiritualitas, seluruh pernyataan harus berbasis dan bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Tujuan dari spiritualitas adalah menghancurkan semua perspektif manusia atau makhluk yang bersumber dari pikirannya sendiri, agar manusia mampu melihat kenyataan apa adanya, bersih dari seluruh prasangka keyakinan agamanya maupun praduga ilmiahnya yang terbatas. Benar yang sudah dikatakan makhluk itu bukan kenyataan, Mbak. Benar, saya sepakat dengan itu. Tapi untuk memahami menuju kenyataan, kita perlu berbicara dari makhluk. Karena apa? Kita itu makhluk, Mbak.
Siapa yang makhluk? Jangan bilang kita, karena yang makhluk hanya kamu sendiri. Mas tukang potong yang jago silat lidah ini ternyata memang benar-benar telah tersesat di dalam pikirannya sendiri. Memangnya ada berapa macam yang disebut kebenaran hakiki? Tidak ada lagi kebenaran menurut makhluk atau menurut perspektif apapun dan siapapun. Kebenaran hakiki hanya satu dan tidak ada yang lain, yaitu kenyataan itu sendiri yang kekal abadi. Oke, bagi mereka yang masih butuh pemahaman boleh mengikuti itu. Sedangkan dalam spiritualitas kita harus menghancurkan semua pemahaman. Benar, benar. Tapi kita harus juga mengakui bahwa kita makhluk, kita adalah diri palsu. Seperti itu. Walaupun Yang kita disebut palsu, makhluk yang kita itu mana? diri loh. Yang disebut makhluk yang mana? Yang berubah-ubah ini, Bah. Ya itu berarti bukan kita. Kalau kita itu Mbah menyatakan dua sudah, Bah. Kalau yang namanya contoh ya kita itu lebih Ya, dari kita ini satu semuanya, termasuk sampean. Tidak ada, Kalau menurut tidak saya, ada tiga di dalam diri saya. Di dalam diri saya itu hanya ada satu, bukan tiga. nah Izin, Bah. ini, Izin, Bah. Bah. Ayo, Ya silakan. izin, Bah. Ya, Di dalam diri mungkin benar satu, tapi menjadi satu kesatuan, kita kan tetap ada raga ya, Mbak. Ono rogo, ini kan ada raga. ya, Kita ada raganya, ada jiwanya, ada ruh, ya, ya kan? Nah, di Ya. saat ada di dalam raga ini kan terdapat jiwa, kan begitu. ya, Nah, kalau ruh itu kan sang pemiliknya itu jelas. Nah, kalau jiwa ini kan di proses perjalanan hidup ya, Mbak. ya, Nah, jadi Ya. di saat jiwanya tidak berprogres pun, dia tidak mengerti jalan pulangnya ruh itu tadi. Nah, aku sepakat yang Mbak bilang, aku itu ya aku. Tapi tetap tidak boleh, menurut saya tetap tidak boleh tidak mengikut sertakan raga tempatnya si jiwa ini bertumbuh. Begitu Mbak, menurut saya. ya. Ya, tubuh kita ini hanya pakaian saja. Oke, paham. Pikiran Setuju. juga hanya perangkat saja. Yang bisa kita ganti setiap zaman. Dia punya waktu, punya keterbatasan. Dan yang terbatas itu bukan diri kita. Dia hanya pakaian, hanya perlengkapan kita untuk hidup di alam fisik ini. Berarti menuju aku sejati ya Mbah. Nah, kita bisa menyebutnya begitu. Dalam Buddha malah kita menyebutnya tanpa diri. Karena yang disebut diri itu ya yang dipahami oleh orang banyak ya, yang disebut diri ya seringkali ya tubuhnya ya. Itu kalau dalam ajaran Buddha yang disebut aku sejati itu ya diri tanpa diri. Ya, tapi itu tadi saya bilang di dalam karena kita masih tetap menapak. Bahasa saya menapak membumi yang Iya. kita masih memakai jasad ini Izin sebagai keluar, Pak. mediator. Izin keluar ya. Iya. Berarti kan tetap menjadi satu kesatuan di luar dari diri-diri yang palsu yang tadi Mbah maksud saya. Dengan Oleh karena itu, berprogresnya jiwa itu. oleh karena itu dibutuhkan kesadaran. Sadar sebagai keseluruhan tapi kita memahami batasan-batasan ya. Nah, kesadaran itu diperlukan oleh siapa, Mbah? Oleh kesadaran itu sendiri. Oh tidak, Mbak. Kalau sudah sadar, ya sudah sadar, Mbak. Ini kesadaran dibutuhkan oleh yang mana, Mbak? Nah, si jago silat lidah yang suka ngeyel ini kembali memotong pembicaraan lagi. Setiap ada peluang untuk masuk, dia selalu kembali bertanya. Namun kesadaran yang dipertanyakan masih selevel kesadaran yang dipahami oleh para penganut agama dan para pemuja sains, yang tidak selevel dengan kesadaran yang sedang yang bicarakan saat ini. Oleh karena itu, yang tidak perlu melayani pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar ketentuan disclaimer. Tergantung kesadarannya.
Contoh Mbah itu bilang gini, kita itu butuh telur sih. Kalau saya tanya Mbah, yang butuh telur itu yang mana Mbah? Mbah jawab, yang butuh telur ya telur. Bilang gitu Mbah. Telur yang dijadikan metafor hanyalah sebuah objek semata. Objek tidak mungkin membutuhkan objek lainnya, karena telur bukan subjek. Sedangkan kesadaran bukan objek dan bukan sifat sebagaimana yang dipahami secara psikologis oleh orang kebanyakan, karena kesadaran adalah subjek absolut. Nah, saya tanya, yang membutuhkan kesadaran ini siapa? Tidak ada yang membutuhkan. Loh, katanya tadi untuk berproses kita butuh Kita kan kesadaran. sedang apa? Sedang berteka-teki, Mbah. Loh, saya tanya Mbah, soalnya apa yang Mbah disampaikan ini didengar orang banyak dan Iya. multitafsir. Kalau tidak dirinci sebenar-benarnya, nah khawatir untuk teman-teman ini salah tafsir, Mbah. Salah. Dan saat ini pun Anda sudah melakukan kesalahan. Salah tafsir mengenai kesadaran itu sendiri. Kesadaran yang kamu pahami masih dalam bentuk kesadaran psikologis yang dualitas, sadar tidak sadar. Itu pemahaman level kanak-kanak. Sedangkan kesadaran yang udar saat ini adalah kesadaran yang sebenarnya yang substansial, lepas bebas dari nilai-nilai dualitas subjek atau objek. Anda tidak tahu apa-apa tentang kesadaran kecuali hanya sebatas sebagai objek. Bagaimana bisa menjelaskan kepadamu bahwa kesadaran itu bukan objek? Jadi tidak ada dualitas antara siapa yang membutuhkan dengan apa yang dibutuhkannya. Pernyataan dan pertanyaan Anda yang dualitas tentang kesadaran saja sudah menyesatkan. Anda memahami kesadaran hanya sebatas sebagai objek dan sifat. Kesadaran yang kamu pahami hanya sesuatu yang semu, yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Dan itu bukan kesadaran. Dalam kesadaran tidak ada dua, sesuatu yang melekat dengan objek kemelekatannya. Dalam kesadaran hanya ada satu, hanya ada kesadaran dan tidak ada yang lain. Tidak ada pemilik atau objek yang dimiliki atau dibutuhkan. Di sini forum kajian spiritualitas, bukan kajian di level agama. Kesadaran yang Anda pahami masih di level agama, bukan di level substansial meta-ontologis. Nah, yang saya tanyakan, pemilik jiwa ini siapa? Jangan katakan pemilik jiwa ini yang sudah sadar atau yang sudah nyata. Tentu tidak, karena sudah tidak membutuhkan kesadaran. Memang tidak mudah membebaskan seseorang dari keyakinan dan pemahamannya yang sempit dan terbatas. Apalagi jika sudah terperangkap di dalam pikiran dan keyakinannya. Kesadaran yang dipahaminya masih tidak berubah, masih dalam kesadaran hanya sebagai objek dan sifat dalam pengertian psikologi. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Sekalipun dialog bebas ini sudah dibatasi secara tematik, namun tetap tidak mudah kita menjaga jalannya dialog ini agar tidak menyimpang dari tema dasar. Karena kita mengetahui bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu bersayap, sehingga pembahasan bisa melebar ke kanan atau melebar ke kiri. Seperti yang sering terjadi dalam perbincangan-perbincangan bebas, sebagaimana saat ini pembahasan melebar ke dalam persoalan kesadaran. Sekalipun hal ini tidak dapat kita hindari, namun secara terpaksa yang putuskan pembahasan tentang kesadaran akan kita bahas bersama dalam konten selanjutnya. Oleh karena itu, kita kembalikan kajian ini untuk tetap dalam tema utama, yaitu mengkaji dan melacak dari mana doktrin dan ajaran kekosongan yang membingungkan ini berasal dan bersumber. Oleh karena itu, pembahasan saat ini yang fokuskan kembali mengkaji konsep kekosongan hingga tuntas.
Ada rahasia apa dalam konsep dan ajaran kekosongan, dan apa faedahnya dalam kehidupan dan dalam langkah-langkah spiritualitas? Di samping Hyang Wildo ingin menjaring seberapa luas dan dalam orang-orang dalam memahami esensi dari ajaran kekosongan yang sebenarnya. Setelah kita ikuti dan Hyang cermati proses pembahasan yang terjadi, maka ajaran kekosongan semakin tidak jelas, karena banyak orang yang menjadi semakin terpuruk dan terperangkap ke dalam cengkeraman pikirannya sendiri. Pembahasan tentang kosong, suwung atau kekosongan menjadi semakin simpang siur dan semakin tidak jelas. Dari sekian kali perbincangan yang Hyang lakukan secara acak tentang kekosongan, terjaring beberapa poin yang berkaitan dengan konsep kekosongan. Apa itu kekosongan? Ada apa dengan ajaran kekosongan ini? Esensi atau entitas apakah yang ingin diungkapkan dalam konsep kekosongan? Apakah kekosongan berdiri sebagai simbol, atau sebagai metodologi, atau sebagai kekosongan itu sendiri? Namun tidak sedikit orang-orang yang memahami kekosongan sebagai keberadaan Tuhan itu sendiri, yang kosong, yang tidak nampak. Tuhan disimboliskan sebagai kekosongan karena Tuhan itu tidak nampak, misteri atau gaib. Pertanyaannya, apakah logis dan sistematik jika Tuhan digambarkan sebagai kekosongan? Menganggap Tuhan sebagai kosong atau kekosongan sama dengan menganggap Tuhan itu tidak ada, kosong, tidak eksis. Kekosongan sama sekali tidak logis dijadikan sebagai lambang atau esensi keberadaan Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itu maha ada. Begitu pula, kosong atau suwung sama sekali tidak mewakili keberadaan dari kenyataan yang sebenarnya yang gaib. Apa itu ajaran kekosongan yang sebenarnya? Yang menjadi semakin penasaran tentang ajaran kekosongan yang dibesar-besarkan sebagai ajaran sentral dalam spiritualitas. Menyatakan bahwa hakikat Tuhan adalah sebuah kekosongan atau suwung. Suwung iku amlimputi sakalir kang ana. Ini seperti udara yang tanpa batas dan keberadaannya menyelimuti semua yang ada, baik di luar maupun di dalamnya. Begitulah pengertian-pengertian yang banyak dipahami oleh orang-orang tentang kekosongan. Seolah-olah kekosongan itu merupakan gambaran tentang adanya Tuhan yang tidak nampak di mata. Kemudian Hyang mencoba mencari informasi di Google tentang kekosongan. Dan inilah yang Hyang dapatkan. Ternyata ajaran kekosongan itu bersumber dari ajaran Buddha. Fisikawan kuantum menemukan bahwa di dalam setiap partikel atom, terdapat ruang kosong yang jauh lebih besar daripada partikel itu sendiri. Ruang ini bukan ketiadaan, melainkan medan energi yang memungkinkan atom-atom berinteraksi dan membentuk materi. Filsafat Timur sejak lama memahami konsep ini. Dalam Buddhisme, sunyata, yang sering diterjemahkan sebagai kekosongan, adalah dasar dari semua eksistensi. Sunyata bukan berarti nihilisme. Yang jadi pertanyaan Hyang saat ini adalah, apakah mungkin ajaran kekosongan yang membingungkan dan bisa menyesatkan ini bersumber dari ajaran Buddha? Oke, para tandapan semuanya, salam cerdas selaras. Tentunya pada kesempatan yang akan datang, pada konten selanjutnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya Buddha berbicara tentang kekosongan. Rahayu. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.